Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Ferdian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan jurnal bijak untuk menggantikan tugas UTS. Pertama-tama kita perlu membuat akun dulu di Excel dengan transaksi-transaksinya. Selanjutnya kita akan membuka jurnal bijaknya. Yang pertama itu kita harus membuat periodenya. Berhubung di sini saya udah membuat periodenya, langsung kita buka saja. Sebelum itu sebelum ke jurnal umum kita harus membuat akun terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat akunnya semuanya. Jadi kita langsung saja membuat transaksinya, memasukkan transaksinya di jurnal umum. Untuk pertama itu caranya itu pencet tambahkan jurnal, atur tanggalnya sesuai tanggal yang ada di Excel kita. Ini tanggal transaksi Februari tanggal 1. Kita pindah ke Februari terlebih dahulu. Februari tanggal 1. Untuk deskripsinya, Bank membayar tagihan listrik. Tinggal salin saja. Bank membayar tagihan listrik. Nah, untuk pertama itu debit. Jadi debitnya itu kalau bank membayar tagihan listrik itu masuknya ke beban, masuknya ke listrik, biaya listrik dan air. Untuk jumlah transaksinya itu besar 700.000. Kita selanjutnya tambah kolom untuk menambahkan transaksi di kreditnya. Untuk di kreditnya itu ada kas sebesar 700.000 juga. Kalau udah selesai ada debit dan kreditnya, selanjutnya kita simpan transaksinya. Kalau sudah muncul di sini tandanya transaksi kita sudah tercatat dan berhasil. Untuk selanjutnya itu yang transaksi yang kedua kita tambah jurnal umum lagi. Kita lihat lagi di Excel kita. Transaksinya tanggal berapa? Tanggal 2 Februari. Kita ganti lagi tanggal Februari tanggal 2 dengan deskripsi bank membeli tanah. Untuk bank membeli tanah ini di debitnya itu ada tanah. Tanahnya masuk debit. Jumlah transaksinya itu sebesar 200 juta. Duh, debitnya itu sebesar 200 juta. Mengikuti data Excel kita. Terus tambah kolom lagi, masukin kasnya di kredit. Kas kredit 200 juta, 200 juta juga. Kalau udah selesai, kita simpan kembali. Untuk selanjutnya kita tambah jurnal umum lagi. Kita ganti tanggalnya lagi ke tanggal 3 sesuai transaksi di Excel kita. Kita lihat kembali Excel kita. Untuk transaksi yang ketiga itu pada tanggal 3 itu bank mencatat pendapatan dari administrasi kartu. Untuk bank mencatat administrasi kartu ini kasnya ini masuk ke debit. Transaksinya sebesar 30 juta.
30 juta. Untuk kreditnya ini pendapatan jasa besar 30 juta juga. Kalau sudah, kita simpan kembali dan kita lanjut tambah jurnal umum kembali. Selanjutnya itu untuk tanggal 8 bank membayar tagihan Wireles. Tanggal 8 bank membayar tagihan Wireles. Kita ubah dulu tanggalnya ke 8 Februari. Membayar tagihan Wireles. Untuk debitnya itu kita tulis tagihan beban Wireles. Oh, kalau seumpama nama akunnya belum ada, kita buat di akun, kita buat akun, kita tulis, kita buat beban tagihan Wireles. Akunnya, kategorinya beban, kita simpan. Oh, ternyata kode akunnya salah. Terus kita simpan. Kalau udah akun berhasil dibuat, kita bisa lanjutkan kembali di jurnal umumnya. Kita tanggal 8 ya tadi transaksinya. Bulan 12, bulan Februari. 8 Februari. Bank bayar tagihan Wireles. Sini debitnya ini beban tagihan Wireles. Tambahkan kolom. Ini untuk kreditnya di kas. Untuk jumlah transaksinya itu sebesar 500.000. Debit 500.000. Kredit, kas di kredit juga 500.000. Kalau sudah selesai kita simpan kembali. Kita tambah jurnal umum lagi sampai transaksinya habis. Kita balik lagi ke Februari. Kita lihat Excel kita. Bank menjual kendaraan pada tanggal 14 Februari. Kita balik lagi. Kita tulis bank menjual kendaraan. Untuk bank menjual kendaraan ini kasnya masuk ke debit. Sebesar berapa tadi kasnya? Kasnya tadi sebesar 500 juta. Untuk kreditnya kita pilih kendaraan. Kendaraan masuk ke kredit. Karena di sini bank menjual kendaraan ya, bukan membeli kendaraan. Jadi kasnya masuk di debit. Selanjutnya kita tambah jurnal umum lagi. Kita pindah lagi ke Februari. Kita lihat transaksinya. Tanggal 18 itu bank mencatat uang titipan. Oh, tanggal 15 bank memberikan pinjaman kepada Pak Budi. Tulis tanggal berapa tadi? Tanggal 15 bank memberikan pinjaman ke Pak Budi. Itu bank memberikan pinjaman ini kalau debitnya itu masuk ke piutang piutang pinjaman. Untuk debit apa untuk kasnya itu masuk ke kredit dengan jumlah transaksinya tadi 300 juta.
Selanjutnya kita tambah jurnal umum kembali sampai transaksi kita selesai. Selanjutnya di tanggal 18 Februari. 18 Februari, deskripsinya, Bank mencatat uang titipan nasabah. Bank mencatat uang titipan nasabah ini, mencatat. Kasnya masuk ke debit. Kasnya debit. Sedangkan untuk kreditnya itu dana pihak ketiga. Kita lihat jumlah transaksinya tadi berapa? 90 juta. Kita tulis 90 juta. Di kreditnya kita juga tulis 90 juta. Lalu kita simpan. Selanjutnya tambah jurnal umum kembali. Kita pindah dulu ke Februari. Kita lihat transaksinya. Bank membeli ATK. Untuk bank membeli ATK ini masuk ke perlengkapan ya debitnya. Sedangkan untuk kreditnya itu masuk, kasnya itu masuk ke kredit. Jumlah transaksinya itu 1 juta. 1 juta, kredit juga 1 juta. Selanjutnya tambah jurnal umum kembali. Kita pindah ke bulan Februari. Kita lihat transaksinya tanggal berapa. Bank membeli furnitur. Tanggal Bank membeli furnitur tanggal 25. Ini pindah ke tanggal 25. Ini masuknya ke peralatan debitnya. Kalau tidak ada nama akunnya kita buat lagi nama akunnya. Kita buat dulu nama akunnya. Peralatan kode akun satu. Kita masuk lagi ke jurnal umum. Kita kembali lagi. Kita lihat transaksinya tadi sampai mana. Bank membeli furnitur tanggal 25. Tambah jurnal, kita masuk ke tanggal 25. Tanggal 25. Tanggal 25 Februari. Bank membeli furnitur. Nama akunnya peralatan. Peralatan. Untuk kasnya ini masuk ke debit. Untuk kasnya sorry masuk ke kredit. Kita lihat jumlah transaksinya itu sebesar 10 juta. Nah, udah kita simpan kembali. Ini tadi salah ya, Bang membeli ATK ini tanggalnya salah, kita rubah. Kita lihat tanggal berapa. Bang membeli ATK ternyata tanggal 23, kita bisa edit kembali kalau seumpama kita salah. 23, kita simpan kembali. Sudah benar muncul ke tanggal 23. Hasilnya tambah jurnal umum kembali. Kita lihat transaksi kita, Bang membayar tukang pembersih AC. Bang membayar AC untuk tanggalnya tadi tanggal
tanggal 25, tanggal 25, tanggal 25. Nama akunnya ini biaya kebersihan, biaya keamanan dan kebersihan. Untuk kasnya masuk ke kredit. Keamanan dan kebersihan untuk jumlah transaksinya sebesar 500.000. Kita tulis 500.000. 500 kredit juga 500.000. Selanjutnya kalau udah balance kita simpan. Kita tambah lagi. Kita ganti lagi tanggalnya. Kita lihat transaksinya. Bank membayar tagihan air sebesar 500.000. Kita lihat tanggal berapa tadi? Tanggal 29. Tanggal 29 kita ganti tanggal mohon maaf ini ternyata saya salah buat ini. Tanggal transaksinya ini ternyata Februari cuman sampai tanggal 28. Di sini kita ganti saja tanggal 28 semuanya. Kita lanjutkan kembali. Tanggal 28 pilih akunnya air. Debitnya ini masuk biaya air dan listrik masuk di debit. Sedangkan kasnya masuk ke kredit. Dengan jumlah transaksi 500.000. Ya kalau udah kita simpan. Tambah jurnal umum kembali. Tanggal 28. Kita lihat kembali transaksi kita. Bank mencatat pendapatan dari bunga. Bank mencatat pendapatan dari bunga. Bank mencatat pendapatan dari bunga ini. Kasnya ini masuk ke debit. Kasnya masuk ke debit. Besar 30 juta. Dan untuk kreditnya itu pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Besar 30 juta juga. Kalau seumpama data transaksinya sudah tercatat, berarti kita sudah selesai. Sekian tutorial cara menggunakan jurnal bijak dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara ngentikannya, Dek?